Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah yang semoga pertemuan dalam mengambil manfaat dalam mempelajari ilmu Quran dan sunnahnya Nabi SAW dalam hal untuk kita memperbaiki dari karakter kita, kepribadian kita, keimanan kita kepada Allah, menata hati yang senantiasa harus kita awasi, kita perbaharui, karena iman yang kita miliki ada kalanya bertambah dan ada pula kalanya berkurang. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan berkurang. Yazdad bit-ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Dia bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Semangat dalam ketaatan maka dia akan terus bertambah. Wa yanqus, dan dia berkurang ketika kita larut dan memperturutkan hawa nafsu berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang semoga kita semua Allah terus dan senantiasa jaga dalam kebaikan, jaga dalam ketaatan, dan kita bermohon kepada Allah jangan membiarkan kita walaupun hanya sekelip mata, karena ketika Allah biarkan maka yang terjadi pada kita adalah kita larut dan terbuai dan khawatir kita tidak bisa lagi kembali ke jalan Allah. Ya, kita khawatir kita termasuk orang-orang yang Allah biarkan. Banyak orang yang mengira, banyak orang yang berpikir bahwasanya dia itu lagi disayangi, dicintai Allah ketika kesenangan, kemewahan, hal-hal yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Dia berpikir bahwasanya ketika hidupnya mewah, hidupnya mudah, kaya raya, dan penuh bergelimbangan dengan harta dan kekayaan, dia berpikir ketika itu pula Allah lagi sayang sama dia. Dan sebaliknya ketika dia diuji dengan musibah, bencana, kesedihan, sakit, dan lain hal sebagainya yang merupakan hal yang tidak enak, dia menyangka, bersuudzon dengan Allah, mengatakan Allah tidak sayang padanya, Allah tidak adil kepadanya. Allahu Akbar. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Bukan itu yang menjadi ukuran benci dan sayangnya Allah. Benci dan sayangnya Allah tidak diukur dengan perkara seperti ini. Benar, Allah pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di sana dikatakan bahwasanya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Nah, bahkan ternyata ujian itu adalah bagian tanda ciri Allah diantaranya mencintainya. Nah, walaupun tidak semua ujian, cobaan karena ada yang sifatnya teguran, ada yang sifatnya peringatan, ada yang sifatnya memang azab. Tergantung pada hamba tersebut bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Apakah dia termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga imannya, iman yang dengan iman tersebut memunculkan rasa malu di hatinya, malu yang membuatnya mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang memaksiati Allah, malu yang membuatnya semakin taat kepada perintah-perintah Allah.
Malu dia dengan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepadanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus yang kita masuk di bab malu, dan kita sudah membahas keutamaan dari malu yang cukup banyak dari definisinya, dan juga insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan malu kita yang kali ini. Kita membahas bahwasanya ternyata malu ini adalah warisan dari nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Artinya ternyata ada warisan, ada perkara yang dari zaman nabi terdahulu. Kita tahu nabi dan rasul, kalau nabi itu dimulai dari Nabi Adam, adapun rasul yang dia membawa umat, mengajari umatnya, itu dimulai dari Nabi Nuh. Nah, ini dikatakan bahwasanya warisan dari nabi dan rasul terdahulu itu adalah malu. Nah, malu ternyata adalah suatu sifat, suatu perkara yang diwariskan dari nabi terdahulu, yang mana setiap nabi dan rasul itu membawa syariatnya masing-masing. Cara ibadahnya di zaman nabi yang pertama, Nabi Nuh misalnya, sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu berbeda-beda. Dahulu mungkin cara bertobat misalnya di zamannya Nabi Musa, mereka harus melakukan bunuh diri. Berperang mereka satu sama yang lainnya sampai terbunuh, Allah terima taubatnya. Nah, di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad tidak. Hanya cukup bertobat dengan taubatan nasuha, tidak sampai kita kepada harus membunuh diri, tidak. Begitu juga dengan syariat-syariat lainnya. Cara beribadah, cara sholatnya, berbeda antara satu dan yang lainnya. Namun akidah keyakinannya sama. Dan di antara yang sama itu adalah ini dia, yaitu sifat malu. Nabi terdahulu sampai Nabi sekarang, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikatakan lebih malu daripada gadis pingitan. Ya, mungkin kalau sekarang hampir langka kita dapatkan yang namanya gadis pingitan. Yang mungkin dia memang gadis di dalam rumah, tapi dia bisa berteman, bergaul bebas tanpa harus bertemu. Artinya di dunia maya dia bisa bermain, dia bisa berselancar, biasa mencari teman sebanyak-banyaknya. Nah, berbeda dengan gadis pingitan di masa dulu. Nah, Rasulullah ternyata lebih malu lagi daripada gadis pingitan ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan nantinya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita membahas bahwasanya ternyata malu adalah di antara warisan nabi-nabi terdahulu. Nah, kita tahu, kita tadi sudah membahas sedikit menyinggung masalah ternyata syariat-syariat dari zaman nabi terdahulu, nabi dan rasul maksudnya, sampai ke Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Ya. Itu berbeda-beda syariatnya. Di zaman nabi terdahulu, misalnya dalam perkara harta rampasan, ya, ghanimah, ya. Di zaman nabi terdahulu itu ghanimah ketika setelah selesai perang dikumpulkan, kemudian diletakkan di lapangan. Nah, kemudian setelah itu api pun menyambar untuk melahapnya, menghabisinya. Dan ketika ada yang korupsi, artinya tidak menyerahkan ghanimah tersebut, maka api tersebut belum akan datang. Jadi mereka tahu api itu nggak datang karena ada ghanimah yang belum diambil, yang belum dikumpulkan. Nah, berbeda dengan zaman Nabi sekarang, ya, zaman Nabi saat ini, Nabi Muhammad SAW, ghanimah termasuk harta rampasan yang boleh dibagikan kepada kaum muslimin, para mujahidin. Zaman dulu ada syariat yang mana mereka hanya cukup, ya, menikahnya itu tidak seperti zaman sekarang saat ini yang harus ada wali, harus ada kuah, harus ada yang menikahkan, harus ada saksi. Nah, ini berbeda.
Jadi ternyata ada perkara-perkara yang sama tadinya, yaitu diantaranya adalah malu. Sifat malu yang itu ternyata adalah bagian yang terpenting. Nah, di sana dikatakan dalam hadis sebelumnya, minggu lalu telah kita bahas, bagaimana dikatakan di sana al-iman kurina, ya. Al-haya'u kurinal iman. Malu itulah sangat dekat, ya, berkaitan sekali dengan iman. Jika salah satunya diangkat, salah satunya hilang, maka hilang pula bagian yang lainnya. Nah, ini hubungan yang dekat antara iman dan malu. Nah, dikatakan di sana, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga melainkan dia memiliki iman. Syarat dia bisa masuk surga itu adalah iman. Dan dia bisa mempunyai iman karena dia punya rasa malu. Ya. Orang yang memiliki iman di hatinya, dia pasti punya malu. Kenapa seperti itu? Karena malu inilah yang kiranya menimbulkan keimanan di hatinya. Rasulullah pernah bercerita, ya, ngobrol dengan sahabat-sahabatnya, bertanya kepada mereka apa yang dimaksud dengan malu kepada Allah, ya. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya kami malu kepada Allah. Ya Rasulullah, alhamdulillah kami sudah malu kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, bukan seperti itu malu yang kumaksud. Jadi malu yang kumaksud itu adalah bagaimana kalian bisa malu dalam hal ketaatan kepada Allah. Jangan sampai penyembahan kalian kepada selain Allah. Jangan sampai kalian memaksiati Allah. Karena ketika kita malu, yakin iman kita bahwasanya Allah Maha melihat dan Maha mendengar, maka tatkala itu pula lah kita akan lebih berhati-hati lagi. Karena kita malu. Kalau dalam hal kecilnya, ya, misalnya kita bersama bos kita dalam pekerjaan, ya, atau orang yang ditokohkan, orang yang terpandang, atau mungkin adalah baik itu dia gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Kita bersama dia, berjalan bersamanya. Tentu kita menjaga, ya, menjaga segala sesuatu yang kita tidak ingin sampai menjatuhkan muruah kita di depannya. Kita akan bertabiat atau berperilaku, bertutur kata dengan sebaik-baiknya. Karena kita menjaga. Nah, itu kepada manusia yang penglihatan, pendengarannya itu terbatas. Bagaimana dengan Allah yang Maha tahu segala sesuatu yang kita kerjakan, Maha mendengar. Bahkan kita berada di tempat gelap segelap gulita apapun itu, di ruangan yang tertutup, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Namun Allah Maha mengetahui. Maka iman, ya, iman yang berkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Khususnya di ihsan ini sangat berkaitan dengan yang namanya sifat malu. Ya. Ihsan, kita ketahui pengertiannya, engkau beribadah, u'budullah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam tarahu fa'innallaha yaraka. Kalaulah kita tidak merasa Allah di depan kita, atau kita tidak merasa kita melihat Allah, maka ketahui Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu, Allah mendengarmu. Itu dia ibadah yang tingkatannya sudah sampai kepada ihsan. Dia merasa senantiasa muraqabah, senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika itu yang terjadi, dia akan lebih semangat dalam ibadahnya. Bukan karena manusia. Bukan karena ada orang yang mungkin dia ingin cari perhatiannya. Dan dia akan meninggalkan maksiat. Bukan karena malu, hanya sekedar malu kepada manusia.
Tapi lebih dari itu dia malu kepada Allah yang maha melihat apapun yang dia kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di sini dapat kita lihat betapa pentingnya sifat malu tersebut. Betapa eratnya, bahkan dikatakan dia bagaikan saudara kembar dengan iman. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, ada orang-orang yang dengan mudahnya, dengan gampangnya, dia melakukan perbuatan maksiat di depan umum. Bahkan dia bangga dengan perbuatan maksiatnya tersebut. Bahkan tidak cukup dengan itu, dia ingin perbuatan maksiatnya itu dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Na'udzubillah. Dia tidak sadar ternyata bukan hanya sunnah yang baik saja yang bernilai pahala jariah, tapi sunnah yang buruk juga bisa menjadi dosa jariah. Karena kebodohannya lah, karena tidak adanya rasa malunya lah, sehingga dia tidak lagi berpikir panjang dengan apa yang dia lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan mengalami penyesalan yang begitu luar biasa. Nah, di sini peran malu yang sangat penting yang membuat insya Allah dia terjaga agar tidak menyesal nantinya. Agar dia tidak menyesal nantinya karena telah hilang darinya atau dia telah tercegah dari perbuatan mempermalukan dirinya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita di segmen terakhir, segmen ketiga. Di pembahasan kita masih membahas tentang malu adalah warisan dari Nabi atau para Rasul terdahulu. Ya, di sana dikatakan fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Dikatakan di sana apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah, buatlah apa yang ingin kau lakukan. Nah, ini insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas apa sih maksud atau makna dalam hadis ini yang cukup banyak kandungannya, yang bisa kita pahami yang cukup luas ya. Sebelumnya kita membahas tentang sifat malu ini yang mana dikatakan di sini ada dalam surah Al-Ahzab ayat 53 yang mana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau juga waktu makan ya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah tanpa asik memperpanjang percakapan dengannya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu dia malu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Nah, di sini menceritakan bahwasanya Allah tahu ya. Ternyata nabinya itu adalah sangat malu. Bahkan malu hanya sekedar menyampaikan keinginan di hatinya kepada sahabat-sahabatnya. Di sini diceritakan bagaimana yang mungkin para sahabat karena sukanya mereka, cintanya mereka kepada Nabi, sehingga mereka ingin berlama-lama dengan Nabi. Sampai turun ayat seperti ini. Ya, turun ayat yang menjelaskan bahwasanya ya kalau kalian bertamu pada Nabi ya kalau misalnya di dalam rumahnya Nabi, bersama Nabi, jangan ditunggu waktu misalnya makan siang. Kita udah tahu misalnya jam makan siang jam 12 atau jam 1 gitu ya. Jangan ditunggu waktu itu, kecuali memang diajak untuk yuk makan bareng. Nah, ketika walaupun sudah diajak, diundang makan, setelah makan diusahakan secepatnya untuk pergi.
Ya, jangan diperpanjang bicara dengan Nabi, karena bisa jadi Nabi ingin melakukan hajatnya dan dia malu untuk mempersilahkan atau mengusir sahabatnya. Nah, seperti itu, sampai seperti ini malunya Nabi. Dan ceritakan dalam hadis lainnya, sesungguhnya Nabi itu lebih malu daripada gadis pingitan. Nabi dikatakan di sana lebih malu daripada gadis pingitan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini juga kita dapati banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan malu. Al-haya'u la ya'ti ilal khair illa bil khair. Malu itu tidaklah datang melainkan ada kebaikan di sana. Bahkan pernah Nabi berjalan melewati dua bersaudara, kemana kiranya abangnya ini memarahi adiknya karena sifat malunya. Yang dia rasa sifat malunya itu merugikannya. Merugikan artinya misalnya dia tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya bisa dapatkan gara-gara malunya. Maka ketika itu Nabi menegurnya. Nabi mengatakan, da'hu, biarkan dia dengan sifat malunya. Innal haya la yati ila bi khair. Dan Nabi, tidaklah malu itu melainkan datangkan kebaikan baginya. Nah, seperti itu dia. Dan masih banyak lagi yang kita dapati dari keutamaan-keutamaan dari malu itu sendiri. Yang mana malu, sekali lagi kita katakan, di antara jalan atau sifat yang memudahkan kita mendapatkan iman dan memudahkan kita ke dalam surganya Allah. Karena dengan memiliki malu, kita bisa terpelihara dari perbuatan buruk. Malu. Bahkan kita sampai malu dengan apa yang kita pikirkan. Malu dengan apa yang kita pikirkan ketika pikiran kita itu pikiran yang buruk. Karena kita tahu, Allah Maha tahu bahkan yang masih berada di hati kita. Ketika kita malu, maka jangankan untuk mengeluarkan, mengucapkannya, memikirkannya saja, kita malu. Karena Allah Maha tahu. Namun Maha pengasih penyayangnya Allah. Allah tidak menghukumi apa yang ada di hati kita, di hati hambanya, tidak, sampai dia mengeluarkannya, sampai dia melakukannya, maka kembali kontrol itu berada di hati kita. Di sana dikatakan ada istilah manajemen kolbu, hati di manajemen, hati diatur. Bagaimana hati ini yang dia adalah otak, ya, dalam artian dia yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Ya. Ketika seseorang itu berzina, maka tidaklah dia melakukan zina sampai hatinya itu membenarkan dengan perbuatannya. Artinya kalau sekedar hanya dia masih memikirkan, dia cegah dengan tidak melakukannya, maka dia selamat. Tapi ketika dia sudah perturutkan dengan pandangan mata, kemudian dengan anggota tubuhnya, tangannya, dan dibenarkan dengan kemaluannya, maka terjadilah zina. Namun ketika di hatinya terhinggap rasa malu, dia malu ketika dilihat oleh orang lain. Dia malu dengan Sang Khalik yang menciptakannya. Sehingga malunya inilah mencegahnya dari perbuatan keburukan tadinya. Beda dengan orang yang sama sekali tidak ada rasa malu dalam dirinya. Maka apapun bisa dia lakukan. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak ada rasa malu, maka lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Pentingnya malu menjadi benteng. Benteng bagi kita selamat dari perbuatan buruk. Dan benteng yang membuat kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya, karena apa? Kita malu, Allah sudah memberikan begitu banyak rezeki, begitu banyak nikmat, begitu banyak kesenangan. Begitu banyak bisa merasakan manisnya iman. Namun sangat minim, sedikitnya rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka kita malu. Nikmat Allah terus berdatangan, turun kepada kita. Namun kita balas dengan perbuatan buruk, dengan kemaksiatan. Maka ketika ini kita renungkan, timbul rasa malu.
maka kita berusaha mengimbangi perbuatan buruk kita. Ketika kita melakukan dosa, yaitu dosa misalnya menyakiti hati orang lain, maka kita rubah, kita imbangi dengan membantunya, memenuhi kebutuhannya, yang semoga kiranya itu bisa menghapuskan dosa tersebut. Ketika kita pernah melakukan kedurhakaan kepada orang tua kita dan orang tua kita sudah mati, sudah meninggal dunia, maka kita ganti dengan berbakti kepada teman orang tua kita, atau bibi atau paman adik dari orang tua kita, yang semoga kita berharap dengan amalan tersebut itu bisa menghapuskan dosa durhaka kita kepada orang tua. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jangan kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, yang semoga kita semua Allah mudahkan dalam kebaikan. Semoga kiranya dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu masih bisa kita hapuskan dengan amal baik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.